Hai, kembali lagi di Kabar Ajaib bersama saya Yazid Muammar. Senang sekali dapat kembali membawakan kabar terkini seputar ekonomi dan pasar modal dalam sepekan terakhir. Kita memasuki kabar yang pertama. Ekonomi domestik kian membaik, ada harapan Indonesia keluar dari resesi pada akhir 2020. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 4 2020 akan kian membaik dengan potensi keluar dari resesi ekonomi pada kisaran minus 1,6% hingga positif 0,6%. Laju ekonomi Indonesia pada kuartal 3 2020 masih minus 3,49% secara tahunan atau year on year. Akan tetapi Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat ekonomi kuartal 3 tersebut tumbuh positif jika dibandingkan dengan kuartal 2 2020 yang minus lebih dalam 5,32%. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Suharso Monoarfa juga menyatakan ekonomi akan semakin membaik seiring belanja pemerintah yang akan kembali tumbuh pada kuartal 4 2020. Sebagai informasi, belanja pemerintah tumbuh 9,76% pada kuartal 3 2020 secara tahunan. Namun, konsumsi rumah tangga masih minus 4,04%, investasi minus 6,48%, ekspor minus 10,82%, impor minus 21,86%, dan konsumsi lembaga non-profit rumah tangga atau LPNLT minus 2,12%. Kita memasuki kabar yang kedua. IHSG lanjutkan penguatan mingguan kelima secara beruntun. Indeks harga saham gabungan yang menjadi barometer pergerakan pasar saham domestik kembali melesat dalam sepekan dengan penguatan 4,04%, ditutup pada level 5.335. Dengan ini, IHSG kembali meneruskan tren positif mingguannya yang kelima secara beruntun. Secara sektoral, aneka industri dan keuangan menjadi yang paling melesat dengan kenaikan masing-masing 5,87% dan 5,46%. Sementara itu, sektor agrikultur menjadi yang paling tertinggal dengan kinerja negatif hanya 0,07%. Sepekan ke depan, IHSG berpotensi kembali menguat dengan bergerak pada rentang level 5.300 hingga 5.400, di mana pola Golden Cross masih terbentuk, yakni adanya perpotongan garis rata-rata selama 5 hari atau MA5 dengan garis rata-rata selama 20 hari terakhir atau MA20. Kita memasuki kabar yang ketiga. Harga CPO kembali sentuh level tertinggi tahunan. Harga kontrak berjangka minyak sawit mentah atau crude palm oil Malaysia kembali melesat dengan menyentuh level tertinggi sepanjang tahun 2020. Hingga Jumat 6 November 2020 pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, harga kontrak CPO pengiriman Januari di Bursa Malaysia Derivative Exchange naik Rp20 ke level 3.228 per ton ringgit Malaysia. Pemicu naiknya harga CPO adalah penurunan output yang dibarengi dengan kenaikan permintaan sehingga membuat stok atau persediaan di negeri jiran mengalami penurunan. Persediaan minyak sawit Malaysia kemungkinan merosot ke level terendah dalam 3 tahun pada bulan Oktober dengan cuaca hujan yang kurang bersahabat akibat dari fenomena La Nina di kawasan tropis Pasifik. La Nina yang melanda kawasan tropis Pasifik memicu curah hujan tinggi sehingga 40% di atas curah hujan normal. Berkaca pada kejadian sebelumnya, La Nina selalu dibarengi dengan bencana seperti banjir dan tanah longsor yang membuat aktivitas panen menjadi terganggu dan kerusakan stok. Kita memasuki kabar yang keempat sekaligus kabar yang terakhir. Pabrik otomotif ngebul lagi, industri ban kembali bergairah. Sejumlah pabrikan otomotif baik motor maupun mobil memutuskan untuk beroperasi pada paruh kedua tahun ini kendati pandemi COVID-19 masih berlangsung. Badan Pusat Statistik mencatat produksi mobil pada kuartal 3 2020 mengalami kenaikan 172,78% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya dengan total produksi mencapai 113.563 unit. Sementara itu, produksi sepeda motor hingga kuartal 3 2020 naik 190,75% dibandingkan kuartal sebelumnya. Industri ban pun kembali mendapat berkah setelah utilisasi sempat anjlok hingga 40%. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia atau APBI,
Aziz Pane mengamini permintaan ban yang kembali meningkat. Aziz juga menyambut baik perpanjangan Generalized System of Preferences atau GSP oleh Amerika Serikat. Pasalnya, pasar AS sangat menjanjikan dengan harapan dapat memasok hingga 2 kali lipat ke pasar AS. Selama tahun 2014 hingga tahun 2018, neraca dagang ban selalu surplus yang secara konsisten ditopang oleh penjualan ban mobil biasa. Untuk tahun 2019 lalu, industri ban lokal mampu mengekspor 435.411 ton atau sekitar 1,3 miliar US dollar. Saksikan kabar ajaib selanjutnya supaya kamu tetap update kabar seputar ekonomi dan pasar modal untuk membantu kamu berinvestasi. Demikian kabar ajaib, terima kasih.